Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua sehat walafiat. Sebagaimana ibu juga alhamdulillah sehat. Kita doakan semoga virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu, bertatap muka sebagaimana biasa seperti yang kita lakukan sebelum virus corona ini. Kita doakan bersama-sama semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, baik kita sendiri maupun keluarga kita. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membuka dan silakan satu orang Rizky untuk bisa memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, silakan diisi dulu absennya yang sudah Ibu bagikan. Link yang sudah Ibu bagikan silakan diisi dulu di grup. Semoga semuanya bisa mengikuti dengan baik pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan pindah ke materi yang berikutnya, yaitu materi dengan kompetensi dasar menganalisis makna iman kepada hari akhir. Ya, jadi masalah iman kita sudah belajar di kelas 10, kemudian kelas 11 dan kelas 12 kita juga masih belajar tentang iman. Jadi kelas 10 kita sudah belajar iman kepada Allah, di semester 2 kita belajar tentang iman kepada malaikat, kelas 11 juga seperti itu, semester 1 kita sudah belajar iman kepada kitab Allah, kemudian semester 2 kita belajar tentang iman kepada Rasul, kemudian di kelas 12 ini, di semester 1 kita nanti belajar iman kepada hari akhir, dan nanti di semester 2 kita belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Baik, anak-anakku sekalian, kita tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah diharapkan peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir, kemudian menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil, sehingga meyakini terjadinya hari akhir, kemudian berperilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil sebagai jaminan dari iman kepada hari akhir. Itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Kemudian kita akan melihat pengertian apa itu iman kepada hari akhir. Sebelumnya kita sudah harus tahu dulu apa itu iman. Iman itu artinya, ada yang tahu iman? Baik, nah jadi iman itu artinya yakin atau percaya. Kalau iman kepada hari akhir, secara bahasa etimologinya adalah percaya akan adanya hari akhir. Nah, itu secara bahasa atau secara etimologinya yakni percaya atau yakin akan adanya hari akhir. Kemudian secara istilah, pengertian iman kepada hari akhir ialah percaya dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal, yakni kehidupan di akhirat setelah kehidupan di dunia. Jadi, kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sementara, sedangkan yang kekal dan abadi adalah kehidupan di akhirat. Baik anak-anakku sekalian,
kita melihat dulu hari akhir ini bisa dipahami dalam dua versi kalimat, yaitu yang pertama adalah hari akhir berarti hari yang paling akhir. Nah, hari yang paling akhir dalam hidup dan kehidupan makhluk di dunia ini. Nah, yang dikenal dengan hari kiamat. Itu adalah versi pertama, hari akhir, yakni hari yang paling akhir dalam kehidupan di dunia. Yakni nanti kita hari yang paling akhir, yakni dikenal dengan hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah hari akhir berarti hari kebangkitan atau hari akhirat, yakni terjadinya kehidupan di alam akhirat dengan rangkaian peristiwa yang ada. Nah, itu adalah versi kedua, yaitu hari kebangkitan, yakni terjadinya kehidupan alam akhirat dengan rangkaian peristiwa yang ada. Itu adalah hari akhir dapat dipahami sebagai hari akhir, hari yang menyatakan hari di akhirnya kehidupan dunia, yaitu hari kiamat. Kemudian hari akhir yang kedua adalah hari kebangkitan. Kemudian yang berikutnya adalah kita melihat jenis-jenis kiamat. Ya, jenis-jenis kiamat. Apa itu kiamat? Kiamat itu adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan dunia, yaitu yang dinamakan dengan hari kiamat tadi. Apa jenis-jenisnya atau macam-macamnya? Yang pertama adalah adanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, kiamat sugro ini merupakan kiamat kecil yang merupakan rusaknya sebagian makhluk hidup ataupun lingkungan. Contohnya seperti kematian manusia dan bencana misalnya. Bencana misalnya angin ribut, kemudian banjir, tanah longsor, kemudian tsunami dan lain sebagainya, itu termasuk kiamat sugro. Nah, kemudian yang kedua adalah jenis kiamat yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Apa itu kiamat kubro? Kiamat besar yang merupakan hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya. Artinya kiamat besar atau kiamat kubro itu ya hari kiamat itu artinya hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya. Intinya adalah seluruh kehidupan dunia ini sudah tidak ada lagi dan berlanjut kehidupan selanjutnya, yaitu alam akhirat. Nah, kemudian kita bisa lihat tanda-tandanya. Apa saja tanda-tanda hari kiamat itu? Yaitu matahari terbit dari sebelah barat, kemudian rusaknya Ka'bah dan lain sebagainya. Itu merupakan tanda-tanda hari kiamat besar. Kemudian kita melihat adanya dalil atau ayat Al-Quran yang menyatakan tentang ini, tentang hari kiamat ini, yaitu dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dan mereka yang dikehendaki oleh Allah, kemudian ditimpakan sekali lagi sangkakala itu, maka ketika itu mereka bangun dari kuburnya, kemudian menunggu keputusan dari Allah. Ya, itu adalah dalil yang berkaitan dengan hari kiamat. Jadi yang pertama sekali itu sangkakala itu ditiup, kemudian matilah semua makhluk hidup yang ada di langit dan di bumi. Ya, jadi pertama kali
terjadinya hari kiamat itu yang pertama adalah tanda-tandanya sangkakala ditiup dulu, kemudian matilah seluruh uh, makhluk hidup yang ada di langit dan di bumi. Nah, itu adalah merupakan kehendak Allah. Kemudian ditiupkan lagi sangkakala itu, maka ketika itu mereka manusia bangun dari kuburnya. Kemudian menunggu keputusan Allah selanjutnya. Nah, itu adalah kandungan isi dari kandungan ayat dari Quran surah Az-Zumar ayat yang sudah Ibu bacakan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah apa sih fungsi dari iman kepada hari akhir itu? Nah, jadi Allah memberikan segala segala bentuk kejadian itu ada fungsinya atau ada hikmah atau ibrah yang bisa diambil dari situ. Yang pertama adalah menjadikan manusia bersikap hati-hati dalam hidup dunia ini, sehingga akan selalu taat kepada petunjuk-petunjuk agama dan membatasi diri terhadap kesenangan hidup di dunia. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa hari kiamat itu akan terjadi, maka kita harus bersikap hati-hati dalam kehidupan kita di dunia. Nah, segala rangkaian kehidupan yang kita lakukan di dunia ini kan harus berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran semua sudah jelas bahwa yang diperintahkan ini, yang dilarang seperti ini. Nah, itu harus kita lakukan sesuai koridor perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, artinya dengan adanya hari akhirat ini, kita harus sebagai manusia harus bersikap hati-hati dalam menjalani kehidupan dunia. Artinya selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua adalah berusaha menjadi manusia yang baik. Selama hidup di dunia, yakni berbakti kepada Allah, kemudian berbuat baik terhadap sesama manusia. Nah, itu menjadi kewajiban kita. Berbakti kepada Allah itu juga anjuran atau perintah Allah dalam Al-Quran. Nah, kami ciptakan jin dan manusia hanyalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kami menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk menyembah kepadaku. Itu adalah kata Allah. Nah, berbakti kepada Allah, selain itu juga berbuat baik terhadap orang tua yang membesarkan kita. Ya, orang tua yang sudah membesarkan kita, bersusah payah mendidik kita, membimbing kita, membesarkan kita dari kecil hingga kita dewasa. Kita berkewajiban untuk berbuat baik terhadap orang tua kita. Kemudian yang berikutnya adalah berbuat baik terhadap sesama manusia. Siapa saja yang namanya manusia itu, baik itu dia agama apapun, agama lain, agama berbeda dengan kita wajib berbuat baik kepada mereka. Nah, jadi tidak memilih harus berbuat baik kepada orang Islam saja, tapi semua manusia. Ya, semua manusia kita harus berbuat baik. Berbuat baik, kemudian saling menghargai, saling bantu-membantu, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Yang berikutnya adalah menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki bagi manusia. Artinya hari kiamat ini juga adalah merupakan sebagai bentuk penyadaran dari Allah kepada manusia akan adanya hari akhir, bahwa hari akhir ini adalah kehidupan yang hakiki bagi manusia. Nah, artinya kehidupan yang kekal dan abadi itu hanyalah di hari akhir itu, di alam akhirat. Nah, jadi dunia ini hanyalah tempat sementara saja, tempat persinggahan sementara. Kehidupan kekal kita yang kekal abadi itu hanyalah kehidupan kita di akhirat. Kemudian yang berikutnya adalah menyadarkan manusia bahwa kehidupan di hari akhir adalah merupakan tujuan kita. Nah, jadi hari akhir adalah merupakan tujuan kita. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu?
di dalam kehidupan dunia ini kita harus melakukan sesuatu yang bermanfaat agar tujuan kita bisa tercapai. Apa saja? Ya, melakukan segala perintah Allah, sholat kita laksanakan, puasa kita laksanakan, zakat kita tunaikan, kemudian haji jika kita mampu, berbuat amal soleh, sedekah, infak, dan lain sebagainya, membantu orang lain selagi kita masih mampu. Nah, ini merupakan sebagai bentuk solidaritas kita sebagai manusia kepada manusia yang lain, artinya hablum minan nas, saling berhubungan antara satu dengan yang lain dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Itu merupakan fungsi dari hari kiamat, artinya memberikan kita atau menyadarkan kita bahwa kita di dunia ini adalah sebagai ladang atau sawah, kita menanam di dunia, kemudian kita akan petik hasilnya nanti di akhirat. Kemudian yang berikutnya adalah mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi hari kiamat ini juga merupakan salah satu fungsi bahwa hari kiamat itu juga mendorong kepada manusia untuk memperbanyak amal soleh. Kalau dia sudah tahu bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi, maka sebagai manusia yang beriman, sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran, bagaimana dia harus memperbaiki dirinya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki perbuatannya, agar nanti ketika dia dihisab atau ketika hari kiamat tiba, dia sudah ada bekal yang banyak untuk menghadap kehidupan yang selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Nah, itu adalah fungsi dari hari kiamat. Kemudian yang berikutnya adalah menyadari bahwa alam dan seisinya akan hancur lebur. Maka setiap orang muslim harus banyak melakukan amal kebaikan serta menjauhi segala amal perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi menyadari bahwa alam dan seisinya akan hancur lebur. Tidak ada, kalau hari kiamat maka tidak ada yang tersisa satupun. Semuanya akan rata dengan tanah. Semuanya akan hancur lebur. Maka setiap manusia harus melakukan amal kebaikan serta menjauhi perbuatan yang dilarang. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengingat bahwa hidup di dunia ini merupakan sawah ladang. Artinya tadi saya sudah sampaikan bahwa kita bisa menanam di dunia, kemudian hasilnya akan kita petik nanti di akhirat nanti. Jadi sawah ladang kehidupan alam akhirat atau merupakan jembatan untuk menuju alam akhirat, maka kita harus membelanjakan atau menginfakkan sebagian harta untuk menghindari diri dari sifat rakus, tamak, dan kikir. Nah, artinya kita tidak hidup sendiri di dunia, tapi semua kita berhubungan antara satu dengan yang lain. Yang berikutnya adalah berani dan tidak takut mati karena membela agama. Artinya kalau kita tahu bahwa hari akhirat itu ada, hari akhirat itu akan datang, maka kita tidak boleh takut. Tidak boleh takut. Tidak boleh takut dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah tidak iri terhadap kenikmatan yang diperoleh orang lain. Ya, sifat iri ini banyak yang terjadi pada diri manusia, maka kita harus meminimalisir semaksimal mungkin untuk tidak iri hati terhadap orang lain, terhadap kenikmatan atau kebahagiaan orang lain. Ya, gitu. Jadi kita harus kita harus menghargai bahwa kebahagiaan yang orang lain yang dapat didapatkan oleh orang lain itu adalah hasil usahanya, kita tidak boleh iri. Kemudian yang terakhir adalah dapat menentamkan jiwa orang yang mendapat perlakuan yang kurang baik. Ya, jadi ketika kita bisa di sekeliling kita bisa menenteramkan jiwa orang lain, maka artinya kita sudah bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu adalah ada 10 fungsi hari kiamat yang kita pelajari.
Kemudian pertemuan yang lalu Ibu sudah sudah memberikan video tentang gambaran hari kiamat, sudah kalian sudah kalian lihat pada pertemuan kita yang lalu. Silakan dipelajari materi yang Ibu berikan ini, silakan dipelajari baik-baik di rumah. Kemudian nanti kita akan evaluasi atau kita akan ulangan untuk materi ini. Baik, untuk sementara pertemuan kita cukupkan dulu. Insya Allah minggu depan akan kita bertemu kembali. Sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan satu orang memimpin doa. Ya, baik, kita membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.